pada saat kita mengalami trauma begitu ya, atau luka batin, bilanglah saya sedang kesedihan yang mendalam, kekecewaan yang mendalam, kecemburuan yang mendalam, kebencian, itu menimbulkan luka atau trauma dalam diri kita. Ya, bisa jadi kita mengalami sedih, takut yang luar biasa karena ada sebuah ancaman atau kejadian yang berat dalam diri kita, sehingga menimbulkan trauma di dalam batin. Ya, tergantung ya, besar kecilnya luka itu tergantung kemampuan kita saat itu. Bagi seseorang yang mungkin lemah ya, pada saat ditinggal pacar saja mungkin sudah traumanya luar biasa. Tapi bagi orang yang mungkin sudah kuat, jangankan ditinggal pacar, bahkan mungkin ditinggal pasangan yang sudah lebih tinggi, bisa jadi dia biasa saja. Nah, jadi tergantung sekali kemampuan. Nah, yang kita mau bahas adalah bagaimana dia bisa sembuh. Ya, beberapa orang memilih untuk tunggu. Ya, nanti seiring waktu. Betul. Untuk menyembuhkan luka itu butuh waktu. Nah, tetapi waktu saja tidak cukup. Artinya kalau luka itu kita biarkan kotor dan tidak terawat dengan baik, bukan hanya tidak sembuh. Ya, ibaratnya kalau kita di kulit ya, di daging itu bisa membentuk scar atau keloid ya, semacam daging baru untuk menyembuhkan luka. Karena pada dasarnya luka dibiarkan, dia akan berusaha mencari jalan untuk sembuh ya, makanya kan ada rasa nyeri, pain di sana supaya ia mencari jalan untuk sembuh. Nah, kalau dia dibiarkan, satu, luka itu bisa tidak sembuh dan mungkin lama sembuhnya, atau bahkan mungkin dia mengalami semacam perubahan karakter. Ya, orang yang mungkin pernah mengalami trauma ya waktu kecilnya, ketika dia tidak diperbaiki dengan baik, bisa jadi dia menjadi fobia, bisa jadi dia menjadi orang yang antisosial, bisa jadi dia menjadi orang yang penakut, pencemas, atau bisa jadi kalau yang positif bisa jadi dia menjadi orang yang berusaha dengan kuat. Nah, tergantung ya. Jadi memang perubahan ini bisa mengarah kepada hal yang positif, bisa mengarah ke hal yang negatif atau makin down ya. Nah, jadi untuk menyembuhkan luka ini ya, memang luka akan tersembuhkan dengan baik dengan waktu. Tetapi kalau menggunakan cara yang tepat, artinya luka itu dibersihkan dengan baik, luka trauma misalnya, satu kata kunci yang perlu dipelajari adalah sadar. Jadi kata sadar sama dengan kalau kita membersihkan luka gitu ya, atau menyembuhkan luka di tangan, maka yang pertama dilihat adalah diagnosisnya. Apakah ini luka lecet? Apakah ini luka yang dalam? Apakah ada kotoran di dalamnya? Apakah saya perlu menjaritnya? Ataukah saya perlu menutupnya? Dan lain sebagainya. Apakah dia perlu minum obat? Tergantung kan? Nah, artinya sadar dengan luka apa yang terbentuk. Sadar agak sedikit beda dengan tahu ya. Kalau kita bicara tahu, ya kita label. Misalnya saya lukanya adalah kesedihan. Nah, masih boleh nih, saya membenci seorang. Kenapa saya kok benci banget? Kok saya mudah membenci diri, mudah membenci orang, kan itu dulu keluhan yang muncul. Bisa jadi saya memiliki satu trauma kesedihan yang belum saya temukan. Jadi dengan mengamati bentuk kejadian dan emosi yang muncul saat itu, kemudian memberi dia ruang. Nah, ini kuncinya, ruang. Tidak hanya waktu ya, kasih dia ruang supaya si marah ini memiliki suatu ruang khusus dalam diri kita. Nah, ya, marah itu izinkan waktu, kasih ruang, amati, kemudian dia akan terilis dengan nyaman. Sedih pun begitu. Jangan membiarkan. Kenapa sedih itu terjadi lama? Karena dia tidak diberi ruang kesadaran bahwa saya sedang sedih. Kita tidak bisa, ibaratnya kita tuh kayak tidak bisa mengontrol, tetapi kita bersatu ya. Kita kayak menyatu dengan kesedihan itu, tidak ada ruang khusus untuk dia. Kayak kita berhimpitan ya. Nah, jadi teknik sederhananya adalah pada saat Anda sedih, Anda harus belajar tentang sadaran dulu ya. Saya sedang sedih. Amati sebentar, lalu kemudian beri ruang ya, kasih waktu, dia akan terlihat dengan sendirinya. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.